ingin meyakinkan bahwa Jakarta milik kita semua, dibangun secara bersama-sama. Menikmati sebuah tempat bersama, sehingga kebahagiaan keluarga silaturahmi ini terjadi di ibu kota. Mereka yang sudah banyak terlibat di sini kami undang. Mari kita susun kebijakan sama-sama, kita laksanakan sama-sama ide dari mereka, keberpihakan. Sedikitnya ada 6 lembaga survei telah merilis elektabilitas 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta menjelang hari pencoblosan pada 15 Februari 2017. Survei yang digelar pada awal Februari 2017 menemukan pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat berada di posisi teratas. Sayangnya hasil survei itu tak satu pun pasangan calon yang berhasil memperoleh elektabilitas lebih dari 50%. Nah, kondisi itu tentu saja membuat pilkada berpotensi berlangsung 2 putaran. Jika pilkada berlangsung 2 putaran, ditengarai ada suara pasangan calon yang akan tergerus. Mungkinkah seperti itu atau apa jadinya jika ternyata Pilkada DKI berlangsung 1 putaran? Membahas hal itu bersama saya Valerina Daniel, kita akan mendiskusikannya bersama Direktur Populi Center Usep S. Ahyar dan nanti akan bergabung bersama kami peneliti senior Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Sirajuddin Abbas. Selamat malam Mas Usep. Selamat malam Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Ini Pilkada DKI 2017 yang terhangat ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu? Ya, saya kira betul sekali itu dari 101, padahal kan tidak hanya Jakarta, ada 101 pilkada serentak di 2017 ini, tapi yang sangat hangat dibicarakan itu pilkada Jakarta. Makanya ada yang menyebut bahwa pilkada Jakarta itu pilkada rasa pilpres katanya. Oke, baik. Nah, kita sudah lihat ada 6 lembaga survei termasuk Populi Center itu merilis hasilnya dan hampir sama trennya gitu. Itu ada pasangan 1, 2, dan 3 dan dilihat dari situ hasil riset terakhir Populi Center menunjukkan apa? Apakah ini akan 1 putaran atau 2 putaran? Sepertinya kalau melihat hasil survei dan tren dari beberapa kali survei itu, pola beberapa kali survei memang sepertinya 2 putaran, berat 1 putaran sepertinya, karena memang tidak ada yang menunjukkan elektabilitas yang paling dominan di atas 50 per 1 gitu. Okay. Ya tentunya ini dalam beberapa hari ini 1 hari ini agak susah untuk berubah ya. Nah, Populi sendiri itu melakukan survei ini pasca debat kedua ya. Jadi yang 40% Pak nomor 2 lalu kemudian 30% nomor 3 itu dan 21 nomor 1 itu itu pasca debat kedua. Debat ketiga kira-kira akan seperti apa? Apakah ada peta perubahannya akan berubah drastis atau akan sama trennya? Jadi pasca debat kedua dan itu sebelum ada kasus polemik antara Kiai Ma'ruf Amin ya yang kemudian juga mungkin sedikit banyak juga akan merubah peta politik. Di sidang ya. Nah, juga ada debat, lalu kemudian ada polemik tentang jabatan gubernur kembali yang diduduki Ahok. Saya kira juga itu faktor-faktor yang memungkinkan untuk merubah peta politik juga saya kira. Karena kan kalau di Jakarta itu ya swing voternya itu tinggi dan itu yang selalu terus bergerak gitu. Kalau ada satu aktivitas atau isu tertentu, lalu kemudian swing voter itu kadang-kadang cepat pergerakannya. Misalnya pasca debat pertama itu ada 14-16% itu yang berubah, yang bergerak. Jadi ada yang berkurang, ada yang bertambah dan lain sebagainya. Pasca debat kedua itu juga demikian. Pasca debat ketiga saya menduga juga ada pergerakan itu. Di samping juga ada isu-isu yang saya sebutkan tadi. Oke, kalau kita membaca survei, kira-kira siapa yang akan lolos ke putaran kedua kalau begitu? Ya kalau selama ini trennya itu ya terutama pasca debat ya baik pertama, kedua dan ketiga itu trennya itu selalu yang naik itu yang rebound itu terus kemudian nomor 2 dan nomor 3 itu yang punya peluang lebih tinggi. Sementara nomor 1 itu pasca debat pertama itu agak menurun elektabilitasnya dibanding. Oke, kalau misalnya tadi bicara soal swing voters atau pemilih galau istilahnya bahasa Indonesianya, ini kan kalau kita lihat semakin menjelang hari H biasanya itu jumlahnya akan semakin menipis. Kalau dari pendapat Anda, penelitian Anda? Ya, jadi memang kalau swing voter ini atau pemilih galau tadi itu memang sebenarnya tidak bisa disebut begitu juga.
ini kadang-kadang apa namanya pemilih-pemilih yang tanpa ikatan ideologis kemana atau emosional kemana gitu. Nah sehingga mungkin tingkat kemantapannya walaupun loyalitasnya itu semakin loyal dan mungkin semakin sedikit, tapi sampai akhir itu tidak akan sampai 100% itu kemantapannya. Tetap aja menjadi pemilih yang swing voter, yang galau, yang bisa berubah pada besok apa namanya mungkin pas mau pencoblosan dan lain sebagainya. Tetap aja sama juga sebenarnya undecided voter mungkin juga tidak berubah sampai akhir, bahkan mungkin tidak datang ke TPS juga gitu. Berapa besar kemungkinan untuk orang-orang yang tidak datang ke TPS ini sehingga akhirnya bisa merubah peta? Selama kita melakukan riset, willingness to vote itu tinggi, di atas 90%-an gitu. Ini suatu hal yang luar biasa menurut Anda atau memang di Jakarta itu suatu hal yang biasa? Yang luar biasa saya kira, karena mungkin antara satu dengan yang lainnya isunya lebih ketat, lalu kemudian persaingannya juga ketat, jadi orang relatif punya keinginan untuk datang ke TPS. Tapi kita buktikan besok, ya, apakah apakah mereka datang ke TPS atau tidak itu kita tentukan besok. Memang KPUD menargetkan 77,5% ya partisipasi pemilihnya, dan saya kira itu akan dengan mudah untuk mendapatkannya, karena dari hasil penelitian atau riset-riset kami itu, survei kami menunjukkan bahwa willingness to vote-nya itu, keinginan untuk memilihnya itu sangat tinggi di DKI. Oke, kalau kita bicara sekarang H-1 dengan masa tenang, tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau di pemberitaan ada beberapa serangan atau kutip ya, misalnya ada tertangkap menyebarkan berita-berita palsu, kemudian selebaran-selebaran yang menjelekkan pasangan tertentu. Itu akan merubah peta politik atau tidak? Kalau dukungan maksud saya. Kalau black campaign menurut saya tidak terlalu ya. Jadi di Jakarta itu memang semua isu, semua hal itu digoreng untuk kepentingan politik ini. Termasuk jabatan gubernur juga dibawa ke ranah ke situ semua gitu untuk kepentingan menaikkan elektabilitas. Tapi hati-hati di Jakarta ini pemilihnya lebih pemilih rasional, sehingga isu-isu yang sifatnya black campaign, media-media yang black campaign itu beda dengan negatif campaign ya. Kalau black campaign itu menyerang musuh-musuh tanpa ada fakta yang jelas. Kalau negatif campaign itu ada fakta yang jelas, dan itu kalau negatif campaign mungkin bagus juga dalam konteks demokrasi. Jadi dibolehkan juga dalam konteks demokrasi, karena semakin memperlihatkan siapa lawan mereka atau calon-calon ini yang bertarung di Jakarta ini. Nah, tapi menurut saya di Jakarta ini kalau black campaign ini agak susah juga mempengaruhi elektabilitas, walaupun ada di antaranya yang emosional, putar gitu. Tapi menurut saya mayoritas tidak. Ini hanya misalnya hanya menetapkan saja yang loyal, menetapkan lebih loyal lagi gitu, yang ini tidak merubah di swing voter. Swing voter itu sangat susah, itu lebih pada bagaimana program-program kerja dan visi misi dari calon-calon itu yang kemudian dilihat dan bisa merubah. Dari beberapa hasil survei kita menunjukkan bahwa misalnya apa yang bisa merubah pilihan Anda misalnya, itu kalau ada misalnya lawan pilihan dia itu melakukan korupsi, misalnya tersangka korupsi. Nah, itu tanpa ampun itu. Kalau di Jakarta kalau pilihan dia gitu, pilihan awalnya dia melakukan atau menjadi terdakwa korupsi, itu tanpa ampun, dia akan pindah menurut saya. Lalu kemudian ada calon lain yang visi misi dan program kerjanya lebih baik. Jadi negatif campaign boleh, tetapi kalau black campaign yang tidak boleh itu. ya. Dan itu tidak menaikkan elektabilitas menurut saya. Tidak terlalu berpengaruh ya pada H-1, karena pemilih Jakarta adalah pemilih rasional. Oke, baik, kita akan melanjutkan dialog kita saat lagi pemirsa. Kami harap Anda tetap bersama kami.